Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Diansah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi Free RTOS atau Real Time OS. Pertama, kita masuk ke pengertian Free RTOS. Jadi, apa sih itu Free RTOS? Free RTOS adalah sistem operasi real time atau RTOS yang ringan, dirancang khusus untuk microcontroller dan sistem embedded. Berbeda dengan OS umum, Windows atau Linux, Free RTOS membutuhkan sumber daya minimal. Free RTOS ini memiliki kelebihan yang pertama itu ringan dan efisien karena memiliki footprint memori yang sangat kecil. Kedua, multitasking karena dapat menjalankan banyak task secara bersamaan. Ketiga, memiliki respon cepat dan terprediksi dan ideal untuk sistem real time. Terakhir itu cocok untuk sistem embedded seperti Arduino, ESP32 dan STM32. Selanjutnya di sini ada konsep dasar dari RTOS. RTOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk memberikan respon terprediksi dan tepat waktu. Tujuan dari RTOS pertama itu mengeksekusi tugas kritis tepat waktu, mengatur sumber daya sistem secara efisien, dan terakhir menjaga kestabilan sistem real time. Contoh aplikasi dari RTOS ini yaitu otomotif, robotika, IoT, otomasi industri, dan peralatan medis yang membutuhkan ketepatan waktu. Dan selanjutnya di sini ada fungsi dari Free RTOS. Yang pertama itu mengelola berbagai task pada microcontroller. Kedua, mendukung multitasking secara simultan. Ketiga, mengatur prioritas tugas atau task priority. Keempat, mengelola waktu eksekusi setiap task. Dan kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Dan di sini ada perbandingan ketika menggunakan FreeRTOS dan dengan FreeRTOS. Pertama itu tanpa FreeRTOS, program berjalan sekuensial atau satu persatu. Dan jika menggunakan FreeRTOS, semua task berjalan simultan dan terstruktur. Selanjutnya di sini ada konsep task pada FreeRTOS. Task itu yaitu unit pekerjaan independen yang berjalan secara mandiri. Setiap task memiliki prioritas, letak memori, dan status eksekusi. Selanjutnya ada status task dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada running, ready, block, dan suspend. Contoh dari task itu membaca sensor, mengontrol LED, dan komunikasi serial. Dan terakhir itu scheduler, yaitu berfungsi menentukan task mana yang mendapat giliran CPU. Selanjutnya di sini ada scheduler pada FreeRTOS. Scheduler yaitu berfungsi menentukan task mana yang mendapatkan akses CPU pada suatu waktu. Preemptive scheduling yaitu task prioritas tinggi menghentikan sementara task prioritas rendah. Memiliki respon cepat dan penggunaan CPU optimal. Tidak ada waktu CPU yang terbuang sia-sia, dan scheduler FreeRTOS ini sesuai sistem real time, yaitu memiliki ketepatan waktu yang terjamin. Selanjutnya di sini ada delay dan pengaturan waktu. Di sini ada perbedaan dari VTax delay dengan delay Arduino. Jadi kalau VTax delay itu task berhenti 1000 ms, namun task lain tetap berjalan. Sedangkan delay Arduino menghentikan seluruh program dan CPU tidak dapat menjalankan task lain.
Jadi intinya task delay dengan delay Arduino itu berbeda. Karena task delay itu walaupun task berhenti, namun task lain itu dapat tetap berjalan. Sedangkan kalau Arduino itu hanya dapat menjalankan satu task saja jika task tersebut berhenti atau diberikan delay. Selanjutnya di sini ada QW pada FreeRTOS. QW memungkinkan pengiriman data antar task secara aman dan terstruktur. Fungsinya itu mengirim dan menerima data antar task secara FIFO. Kedua, menjaga keamanan data dari konflik akses. Ketiga, mengurangi konflik komunikasi antar task. Selanjutnya di sini ada semapur. Fungsi dari semapur sendiri yaitu sinkronisasi antar task agar tidak terjadi konflik, mengatur penggunaan resource bersama secara aman, mencegah dua task mengakses resource secara bersamaan. Contohnya, dua task ingin mengakses LCD. Semapur memastikan hanya satu task saja yang mengakses LCD pada satu waktu, sehingga data yang ditampilkan tetap konsisten dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya di sini ada mutex. Mutex atau mutual exclusion digunakan untuk melindungi resource yang digunakan bersama oleh beberapa task. Fungsinya itu mencegah race confusion antar task. Kedua, menjaga integritas data pada resource bersama, mengatur akses resource satu task per waktu. Contohnya itu beberapa task mengakses variabel global. Mutex memastikan hanya satu task yang mengakses pada satu waktu untuk mencegah data korup dan data konflik. Di sini ada kelebihan dari FreeRTOS. Pertama itu ringan karena kebutuhan memori sangat kecil dan cocok untuk microcontroller. Kedua itu open source. Di sini karena gratis, bebas dikembangkan dan didistribusikan. Ketiga itu mudah diimplementasikan karena dokumentasinya lengkap dan komunitas besar. Dan terakhir itu multi platform karena mendukung Arduino, ESP32, STM32 dan ARM Cortex-M. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi dari FreeRTOS. Pertama itu ada smart home yaitu untuk sensor suhu, kontrol lampu, dan komunikasi jaringan berjalan simultan. Kedua itu ada robotika seperti mengontrol sensor dan aktuator secara bersamaan dengan presisi tinggi. Dan ketiga itu ada monitoring real time, itu membaca dan mengirim data sensor terus menerus tanpa gangguan. Dan terakhir itu kontrol motor untuk mengatur kecepatan dan posisi motor secara cepat dan responsif. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. FreeRTOS adalah RTOS ringan khusus untuk microcontroller dan sistem embedded. Mendukung multitasking. Beberapa task berjalan simultan dan terstruktur. Scheduler preventif memastikan task prioritas tinggi dieksekusi tepat waktu. QEW, semapur, dan mutex menjamin komunikasi dan sinkronisasi antar task. Dan saya rasa cukup untuk materinya. Kita lanjut ke simulasinya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk program dari RTOS. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana program ini digunakan atau fungsi dari program ini. Nah, pertama di sini kita menggunakan library dari Arduino H dan DHT dua-duanya. Nah, di sini tertulis include Arduino.h dan include DHT.h. Dan selanjutnya di sini ada konfigurasi pin dan konstantanya. Jadi di sini ada kita memakai LED untuk pinnya itu 2 dan DHT kita memakai pinnya 4 dan untuk tipe DHT-nya itu DHT22.
Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasinya dan di sini ada global variabelnya. Kita bisa lihat Win32 seperti let task counternya 0 dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke di sini ada program untuk LED controlnya. Jadi di sini ada inisialisasi pinnya itu untuk output LED pin low atau dan lain-lainnya. Dan di sini bisa dilihat untuk inisialisasi dari LED-nya. Dan selanjutnya di sini ada pembacaan dari sensor DHT22-nya. Kita bisa lihat untuk programnya seperti ini, membaca temperatur, humidity, dan nanti akan dikeluarkan di serial monitornya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk inti dari programnya ini berfungsi untuk membagi tugas dari pin 2 dan 4. Nah, jadi ketika kan pin 2 itu sebagai LED dan pin 4 untuk DHT. Jadi nanti RTOS ini atau program dari RTOS ini akan membagi task untuk LED dan dari pembacaan sensornya. Jadi nanti task 2 ini dapat berjalan beriringan lah karena menggunakan RTOS. Selanjutnya di sini saya sudah membuka program untuk project RTOS-nya. Nah, jadi untuk programnya itu hampir mirip seperti tadi. Namun di sini kita menambahkan satu lagi untuk servo. Jadi tasknya itu ada 3, yaitu pertama menyalakan lampu, membaca sensor DHT, dan menggerakkan servo. Nah, seperti itu. Lalu untuk programnya itu sama seperti tadi, tinggal menambahkan di bagian servo motor kontrolnya. Nah, tadi kan tidak ada untuk servo motor kontrolnya karena tidak memakai servo. Nah, untuk project ini kita menambahkan servo untuk ditambahkan sebagai task tambahan. Jadi ini microcontroller memiliki 3 task yang harus dikerjakan. Yang pertama itu menyalakan LED, kedua membaca sensor dari DHT, dan ketiga menggerakkan servo. Nah, jadi untuk programnya seperti itu, kita langsung aja lanjut ke simulasinya. Jadi di sini kita masuk ke percobaan pertama yaitu RTOS untuk ESP32. Nah, jadi di sini programnya sudah kita running. Nah, untuk RTOS itu fungsinya itu menjadikan satu program untuk mendapatkan 2 output. Misal kita memiliki 2 tugas, yang pertama itu menyalakan lampu dan yang kedua itu membaca nilai sensor. Nah, kita tinggal memilih task yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk pekerjaannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu LED dulu yang dinyalakan, lalu untuk program ini membaca hasil dari sensor. Nah, untuk di sini untuk logikanya itu menjadi 01. Jadi ketika 0 itu LED-nya mati dan sensor membaca, dan ketika 1 LED-nya akan menyala. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di terminal bahwa di sini bisa kita lihat di serial monitor bahwa di sini itu tasknya bergantian. Yang pertama itu LED dan kedua itu sensor seperti itu. Dan untuk rangkaiannya itu di sini ada LED, resistor, dan DHT22. Nah, jadi DHT22 itu ada 3 kabel. Yang pertama itu untuk ground, dihubungkan dengan ground, dan VCC dihubungkan dengan 3,3 volt, dan yang satunya yang tengah-tengah itu untuk datanya, dan lampu itu yang satunya ke pin dari programnya dan satunya itu ke ground. Sudah 700. Jadi di sini kita
masuk ke percobaan kedua, yaitu menggunakan STM32 untuk mengakses RTOS. Dan di sini itu kita memakai dua output, yaitu sensor dan LED. Nah, jadi untuk LED itu akan nyala dan mati, dan sensornya itu akan membaca suhu dan kelembapan. Nah, jadi di sini untuk sistemnya itu RTOS itu menjalankan dua task dalam satu program. Jadi di sini dapat menjalankan LED untuk nyala mati dan membaca sensor DHT22. Nah, untuk wiringnya itu DHT22 pinnya kan ada 3, ada VCC, ground, dan pin data. Nah, jadi untuk pin datanya kita hubungkan sesuai yang ada di program, dan VCC dan groundnya kita hubungkan dengan VCC yang ada di STM32, serta di sini untuk LED-nya itu kita kasih untuk resistornya, dan di kaki bagian kanan resistor itu kita hubungkan ke pin yang ada di programnya juga, dan yang satunya itu ke ground, seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, akan menampilkan dua nilai. Untuk pertama itu di sini ada LED tax, dan yang kedua itu ada menampilkan temperaturnya dan humidity-nya. Gitu. Jadi di sini kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu project. Nah, jadi untuk projectnya itu hampir sama seperti percobaan pertama, kita menggunakan ESP. Namun di sini kita menambahkan satu task lagi, yaitu untuk menggerakkan servo. Jadi di sini kita menjadikan RTOS ini menjadi 3 task. Yang pertama itu menyalakan LED, dan kedua itu membaca sensor, dan ketiga itu menyalakan servo. Nah, jadi yang pertama itu task pertama itu menyalakan LED. Nah, di sini ketika diupload maka LED akan menyala. Lalu untuk pekerjaan kedua atau task kedua itu sensor DHT22 ini membaca suhu dan kelembapan, serta yang terakhir ini itu servo bergerak. Untuk rangkaiannya itu pertama itu di sini LED-nya kita hubungkan dengan resistor, dan dari kaki resistor di sini ke pin LED, dan satunya ke ground, dan DHT di sini kita hubungkan ke pin DHT yang sudah diatur di program, dan VCC serta ground. Dan untuk servonya di sini ada 3 kaki juga, sama seperti DHT, kita hubungkan sesuai yang ada di programnya. Sekian presentasi materi dan simulasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.